Di video pertama ini, kita akan membahas tentang TOEFL di skill yang pertama dari buku Longman. Skill yang pertama, be sure the sentence has a subject and a verb. Kita tahu bahwa dalam sebuah kalimat dalam bahasa Inggris itu harus ada subjek dan juga verb. Nah, apa sih subjek dan verb itu? Yang bisa mengisi subjek dan verb apa? Oke, jadi untuk bagian subjek, itu adalah pelaku, orang, atau hewan, atau benda yang menjadi orang yang melakukan tindakan aktif di dalam sebuah kalimat. Kemudian verb adalah tindakan atau action yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Oke, contohnya, misalnya dalam sebuah kalimat, my brother is repairing a television. Jadi, my brother itu adalah sebagai subjeknya, is repairing itu adalah kata kerjanya karena merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh subjek. Oke, selanjutnya kita akan bahas sebuah kalimat ya yang ada di box ini. Kita akan cari tahu bagian rumpang atau yang bagian blank space dari kalimat ini itu diisi dengan apa. Kalimat ini berbunyi bla 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 was backed up for miles on the freeway. Di sini kita ketahui was backed up itu diawali dengan to be yang diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Karena dua rangkaian be dan verb 3 ini adalah sama-sama berupa verb, berarti sebelum verb itu kita lengkapi dengan sebuah subjek. Dari 4 opsi yang ada, yaitu yesterday, in the morning, traffic, dan cars, mana yang merupakan subjek? Kalau yesterday, ini adalah sebuah adverb atau kata keterangan waktu. In the morning, sama, ini adalah adverb atau kata keterangan waktu, hanya saja kalau yang in the morning ini adalah 3 rangkaian kata atau sebuah frasa. Traffic itu bisa saja berupa subjek karena merupakan kata benda juga, noun. Kemudian cars itu tentu adalah sebuah noun juga, tapi bedanya kalau untuk traffic itu subjeknya tunggal atau singular. Sedangkan cars itu subjeknya adalah jamak atau plural. Nah, di sini diketahui bahwa kata kerjanya adalah was backed, yang merupakan kata kerja bentuk singular. Oleh karena itu, yang pasangan yang tepat yang mana? Apakah traffic atau cars? Karena yang tersisa merupakan kata benda hanyalah traffic dan cars. Ya, betul. Jawabannya adalah yang traffic. Ya, ini karena sama-sama subjeknya singular, kata kerjanya juga singular. Oke, kalau misalnya masih belum jelas, kalian yang menyimak video ini bisa posting komentar kalian atau pertanyaan kalian di bagian komen ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Engineers blah 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 for work on the new space program. Oke, kita fokus di bagian subjek dan verb-nya saja. Kalau di example 2 ini karena memang materinya tentang subjek dan verb. Oke, engineers itu adalah para ahli insinyur atau para teknisi. Dan di sini terlihat diakhiri dengan huruf S. Artinya, engineers-nya itu lebih dari satu atau bentuknya adalah plural. Karena bentuknya plural, di bagian ini, yang bagian kosong, kita juga cari kata kerja yang bentuknya juga plural. Oke, dari
opsi yang ada, necessary, are needed, hopefully, dan next month. Yang mana yang merupakan kata kerja? Oke, dari opsi ini ada necessary, are needed, hopefully, dan next month. Kita mulai dari bawah dulu. Next month itu adalah adverb of time. Adverb of time. Kemudian hopefully ini juga merupakan adverb. Jadi diingat-ingat kalau ada sebuah kata sifat yang diakhiri dengan ly di belakangnya, ini adalah sebuah adverb. Ya. Kemudian are needed, ini are needed itu bentuknya adalah to be diikuti dengan verb 3. To be diikuti dengan verb 3. Berarti ini adalah sebuah verb bentuk pasif. Necessary itu adalah adverb juga. If I'm not mistaken ya. Teman-teman bisa cek lagi di Google, internet, atau di kamus. Tapi yang bisa kita pastikan di sini, yang merupakan kata kerja adalah yang B, are needed. Ya. Kalau kita masukkan dalam sebuah kalimat, kita cek dulu konteks kalimatnya apakah tepat. Engineers are needed for work on the new space program. Para insinyur ini diperlukan guna bekerja di new space program. Oke, berarti benar jawabannya adalah are needed. Oke, kita lanjut lagi di contoh yang ketiga. Sebelum nanti kita latihan soal yang lebih banyak lagi. Oke. Example yang ketiga. The boy blah 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 going to the movies with a friend. Oke. Siapa pelaku atau orang yang ada dalam kalimat ini, yaitu the boy. Ya, dipastikan ini adalah subjek. Subjeknya apakah singular atau plural? Subjeknya adalah singular karena jumlahnya adalah 1. Nah, di opsi yang ada, di sini ada beberapa opsi yang mengandung subjek yang diulang lagi. Contohnya, di opsi A ada he, B juga ada he. Artinya, dari keempat opsi ini, ada 2 opsi yang mengulang kembali subjek yang sebenarnya tidak diperlukan. Oleh karena itu, A dan B kita eliminasi. Kita lanjut ke kalimatnya lagi. The boy blah 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 going to the movies with a friend. Going itu bisa dimungkinkan dia adalah bagian dari kata kerja yang berakhiran dengan ing di belakangnya. Oke, artinya sifatnya continuous. Atau bisa jadi adalah bentuk future tense atau sesuatu hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, di opsi C dan D, di sini ada dua verb ing yang diulang. Di opsi C khususnya, is relaxing going. Nah, kalau kita perhatikan, is relaxing dan going itu akan menjadi 2 kata yang overlap atau tumpang tindih. Yang lebih tepat sesuai itu adalah the boy will be going to the movies. Nah, kalau disesuaikan atau dilihat dari konteksnya, subjeknya the boy will be going to the movies with a friend artinya adalah tensesnya adalah future. Will be going to artinya akan melakukan sesuatu. Will be going to the movies with a friend. Oke, dari ketiga contoh tersebut yang sudah kita bahas sebelumnya, apabila teman-teman ada pertanyaan, boleh ditanyakan di bagian komentar. Oke, kita ulang lagi. Kita tekankan sekali lagi bahwa di dalam sebuah kalimat itu paling tidak memiliki sebuah subjek dan verb. Jadi, a sentence in English must have at least one subject and one verb. Oke, semoga udah cukup jelas. Kita lanjut ke exercise pertama. Perintah di exercise yang pertama yaitu adalah underline the subject once and verbs twice
in each of the following sentences, then indicate if the sentences are correct or incorrect. Dari ke-10, berapa nih? 10 pertanyaan yang ada di layar saat ini, 2 nomor yang pertama itu sudah selesai, sudah dikerjakan, dijadikan sebagai contoh buat kita. Tapi kita coba bahas dari nomor 1 dan 2 terlebih dahulu. Nomor 1, last week when fishing for trout at the nearby mountain lake. Nomor 1 ini incorrect. Ya, tadi kalau I itu incorrect, kalau C itu adalah correct. Nomor 1 ini berarti kalimatnya tidak tepat. Nah, ada yang bisa memberi alasan nggak kenapa nomor 1 itu jawabannya tidak tepat. Jadi untuk yang last week ini adalah merupakan sebuah adverb atau kata keterangan waktu. Kemudian when itu adalah kata kerja atau verb. Artinya dalam kalimat ini belum ada subjeknya. Belum ada subjeknya. Sehingga kalimat ini bisa disebut incorrect. Jadi kalau misalnya ada subjek, contohnya last week I went fishing for trout at the nearby mountain lake. Nomor yang kedua, a schedule of the day's events can be obtained at the front desk. Oke, perhatikan untuk subjeknya. Ini a schedule of the day's events. Jadi rangkaian subjeknya itu cukup panjang ya, dari a schedule of the day's events. Ini adalah subjeknya. Begitu juga kata kerjanya juga cukup panjang, terdiri dari modal, diikuti verb 1, kemudian verb 3 obtain. Ya, jadi rangkaian can be obtained ini adalah sebuah verb, dan a schedule of the day's event ini adalah sebuah subjek. Tapi inti dari subjeknya ini apa? Apakah events atau schedule atau days? Barangkali. Intinya adalah di kata schedule. Tandanya apa? Setelah kata benda yang merupakan inti ini, ya, atau head-nya, yang merupakan intinya, diikuti oleh preposition. Ya, kita lihat di sini ada preposition of. Ada preposition. Artinya subjeknya, intinya adalah di kata schedule. Jadi kalau misalnya nanti bertemu dengan kata kerja was atau were di belakangnya, itu kita pilih yang was. Kenapa? Karena subjeknya adalah tunggal, a schedule of the day's event. Ya, tapi kita nggak bahas tentang ini kali ini. Itu hanya sebuah informasi aja. Oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga, 4, 5, dan seterusnya. Teman-teman bisa mengerjakan terlebih dahulu soal-soal ini. Bisa pause dulu videonya. Setelah sudah selesai, teman-teman bisa play lagi dan kita bahas bareng-bareng. Oke. Kita mulai dari nomor 3. A job on the day shift or the night shift at the plant available. Oke. Di manakah subjek dan kata kerjanya? Yang mana? Dari kalimat nomor 3. A job on the day shift or the night shift at the plant available. Oke. Jadi kita lihat di bagian subjeknya terlebih dahulu, yaitu a job on the day shift or the night shift at the plant. Ini adalah sebuah subjek, ya. Tapi inti subjeknya apa? Ingat, tadi ada preposition setelahnya, berarti intinya adalah di kata subjek. Intinya adalah di kata subjek. Jadi ini adalah head atau kepala atau intinya. Setelah itu, kata kerjanya mana? Ternyata belum ada kata kerja di bagian ini. Yang harusnya
terletak di antara kata plan dan available, karena available ini adalah sebuah adjektif. Ingat, kalau ada sebuah kata yang berakhiran dengan able di belakangnya, itu artinya adalah kalimat atau kata, bukan kalimat, melainkan kata adjektif atau kata sifat. Jadi, balik lagi ke kalimat nomor 3. A job on the day shift or the night shift at the plant available. Kira-kira kata kerja yang tepat untuk kalimat ini apa? Kalau subjeknya yang intinya adalah a job, maka karena a job tunggal singular berarti kata kerja yang memungkinkan sekali adalah kata kerja yang bentuknya juga tunggal, yaitu adalah is. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. The new computer program provides a variety of helpful applications. Oke, subjeknya adalah the new computer program. Ini adalah sebagai subjek. Oke, inti dari subjeknya apa? Apakah komputer atau programnya? Intinya adalah di kata program. Ini berbeda dengan dua kalimat sebelumnya yang inti subjeknya terletak sebelum preposition. Kalau di pernyataan kalimat nomor 4 itu tidak ada preposition. Jadi ini bentuknya adalah noun phrase yang intinya terletak di bagian akhir ya. The new computer program. Artinya jumlahnya juga tunggal, satu, yang diikuti dengan kata kerja has, provides. Oke, tapi ada sedikit kejanggalan untuk kata kerjanya, ya, karena kata has itu yang artinya adalah memiliki, kemudian kata provides ini artinya adalah menyediakan. Jika dua kata kerja tersebut saling berdampingan, itu akan timbul overlap, ya, ada dua kata kerja yang secara kontekstual tidak tepat kalau dua kalimat tersebut bersanding. Oleh karena itu, kita bisa menghapus salah satunya. Kalau kalimat ini tetap kita pertahankan, bentuknya adalah sebuah simple present tense. Ya, karena di dalam simple present tense ada kata has atau juga provides yang di belakangnya ada more of s. Nah, jadi kita salah satu bisa has-nya atau bisa provides-nya, salah satu. Jadi, the new computer program has a variety of helpful applications, memiliki. Atau the new computer program provides a variety of helpful applications. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima. The box can be opened only with a special screwdriver. Oke. The box can be opened only with a special screwdriver. Subjeknya adalah di kata the box. Ya, ini adalah subjeknya. Ya. Kemudian kata kerjanya adalah can be open. Artinya kalimat nomor 5 ini kata kerja dan subjeknya itu sudah lengkap, sudah ada. Artinya kalimat nomor 5 ini adalah correct. Oh ya, untuk yang nomor 3 dan 4 tadi subjeknya ada tapi tidak ada kata kerjanya. Untuk nomor 3, artinya nomor 3 ini adalah incorrect. Yang nomor 4, the new computer program has provides a variety of helpful application. Ini incorrect juga karena terlalu banyak subjek. Ya, harus dihapus salah satunya. Lanjut untuk yang pertanyaan nomor 6. The assigned text for history class, it contains more than 20 chapters. Subjeknya apa? The assigned text for history class ini adalah subjek, ya, atau tugas atau teks yang ditugaskan untuk history class. Kemudian kata kerjanya adalah contains, ya.
Artinya ini kalimatnya karena contains-nya ada S ya di belakangnya, berarti kalimat ini adalah simple present tense. Di assign text for history class, it contains. Oke, sekarang ada it di tengah-tengah antara class dan contains. Ini artinya ada double subject. Maka kata it itu sebenarnya tidak diperlukan. Artinya kalimat nomor 6 ini adalah incorrect, tidak tepat karena double subject. Oke, lanjut ke nomor 7. The papers in the waste basket should be emptied into the trash can outside. The paper in the waste basket should be emptied ya. Ini subjeknya, the papers should be emptied. Ini adalah kata kerja. Oke, the papers in the waste basket ini adalah subjek yang intinya di kata the papers. The papers di belakangnya ada S, artinya the papers itu plural ya. Terlihat bahwa prepositionnya adalah in, artinya subjeknya intinya di kata papers tadi. Should be emptied ini adalah kata kerja yang diawali dengan modal, to be, dan verb 3. Berarti kalimat nomor 7 sudah lengkap, maka nomor 7 ini adalah correct. Oke, lanjut ke nomor 8. Departure before dawn on the boat in the middle of the harbor. Departure before dawn on the boat in the middle of the harbor. Wah, dari pernyataan nomor 8, statement atau kalimat nomor 8, itu tidak ada kata kerja yang kita temukan, yaitu departure before dawn on the boat. Ini berarti incorrect karena tidak ada subjeknya. Oke, incorrect ya. Kalau misalnya kita letakkan kata kerja, itu yang memungkinkan adalah the departure before dawn on the boat is in the middle of the harbor. Keberangkatan sebelum subuh itu in the middle of the harbor. Jadi verbnya kita letakkan di sini. Lanjut ke nomor 9. Yesterday found an interesting article on pollution. Yesterday itu adalah sebuah adverb of time diikuti oleh kata kerja verb 2 dari find. Karena yesterday artinya kalimat ini sudah terjadi di masa lampau simple past tense. Tetapi sebelum verb belum ada subjek ya. Belum ada subjek, tidak ada subjek, oleh karena itu kalimat nomor 9 ini adalah incorrect. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 10. The new machine is processes 50% more than the previous machine. Oke, subjeknya adalah the new machine, ini adalah subjek, is processes. Is itu bentuk present, ya, begitu juga dengan processes. Ini adalah bentuk present. Ini mirip dengan nomor 10 ini, mirip dengan pernyataan nomor 4 ya. Jadi ada has, provides, dan nomor 10 ini is, processes. Nah, oleh karena itu, kita pilih salah satunya. Kalau kita mau mempertahankan kalimat ini adalah kalimat pasif ya. Kita cek dulu kalau kalimatnya aktif itu lebih tepat, maka is prosesnya kita hilangkan, kita eliminasi. Kalau kalimatnya aktif, artinya kita hapus salah satu, apakah is-nya atau prosesnya yang kita hapus. Kita cek dulu. The new machine is 50% more than the previous machine. Oke. Sepertinya kalau kita menggunakan kata is-nya saja, itu secara meaning-nya juga tidak lengkap. Maka dari itu kita menggunakan yang processes. Coba, the new machine processes, memproses 50% more than the previous machine. Oke, berarti untuk processes itu secara maknanya lebih
tepat, lebih sesuai. Jadi kita hapus untuk yang to be is-nya. Kita pertahankan proses is-nya. Jadi untuk yang meskipun demikian untuk nomor 10 ini jawabannya adalah incorrect karena ya kata kerjanya itu double ya. Oke, kita udah bahas satu skill dari buku Lemen TOEFL ITP paper base, yaitu be sure a sentence has a subject and verb. Kita akan lanjut ke video-video berikutnya. Stay tune di channel ini. See you next time.